Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Sabrina dari kelas Biologi 2. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Pembentukan Karakter Melalui Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari karakter terlebih dahulu. Karakter adalah suatu pembawaan individu secara berupa sifat, kepribadian, watak, serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter dapat mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup. Berikut adalah pengertian karakter menurut para ahli. Yang pertama, ada W.B. Saunders. Karakter adalah suatu sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh seorang individu. Karakter seseorang dapat terlihat dari berbagai atribut dalam tingkah lakunya sehari-hari. 2. Menurut Alwisol, karakter adalah suatu penggambaran tingkah laku yang dilakukan dengan memperlihatkan dan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, secara implisit maupun eksplisit. 3. Menurut John Maxwell, pengertian karakter jauh lebih baik dibandingkan dengan sekadar perkataan. Lebih lanjut, Maxwell mengatakan karakter adalah suatu pilihan yang dapat menentukan tingkat kesuksesan seseorang. 4. Menurut Kamisa, karakter adalah suatu sifat kejiwaan, akhlak, serta budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membuatnya beda dengan orang lain. 5. Menurut Sumarno Sudarsono, karakter adalah suatu nilai yang terpatri dalam diri seseorang yang didapatkan dari pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang kemudian dipadupadankan dengan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang kemudian melandai sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. B. Ciri-ciri karakter. Ciri karakter adalah aspek tertentu dari perilaku seseorang berdasarkan keyakinan, tanggung jawab etis, kepribadian secara keseluruhan, dan moral. Berikut adalah beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. A. Pemikiran kritis. Berbeda dengan tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi mengharuskan mahasiswanya untuk berpikir lebih tajam dan akurat. Hal ini dikarenakan semakin spesifiknya hal-hal yang dipelajari. Dalam hal akademik, mahasiswa harus menggali lebih dalam secara mandiri apa yang dipelajarinya. Tidak hanya dalam lingkungan formal di dalam kelas saja, mahasiswa dituntut untuk kritis pada apa yang ada di sekitarnya. Jika melihat sejarah, penggulingan era Orde Baru juga dilakukan oleh mahasiswa yang mengkritisi kepemimpinan saat itu, sehingga terjadi perubahan yang signifikan setelahnya. B. Bertanggung jawab. Berbeda dengan siswa tingkat menengah, mahasiswa dituntut lebih bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun sekitarnya. Sebagai contoh, jika dimarahi menempati posisi tertentu pada satu organisasi, maka dirinya harus bertanggung jawab penuh terhadap posisinya tersebut. Jangan sampai dirinya berbuat tidak pantas dengan posisinya. Hal ini akan sangat dirasakan oleh mahasiswa yang merantau bertempat tinggal jauh dari tempatnya kuliah. Dirinya harus lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dalam hal kehidupan sehari-hari, seperti mengelola keuangan, tidak berbuat aneh dalam bergaul, dan lainnya. C. Berpikiran terbuka. Keterbukaan pikiran di kalangan mahasiswa ini sangat penting. Seorang mahasiswa harus lebih peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dan masalah yang terjadi di negara ini. Tapi ingat, peka saja tidak cukup. Dirinya harus lebih memiliki pikiran yang terbuka. Berpikir secara terbuka berarti dirinya sudah siap untuk menerima kritik dan saran, sudah siap menerima pendapat dari orang lain, sudah siap menerima jika suatu saat pendapatnya ditolak. Ingat selalu bahwa setiap masalah memiliki dua sisi positif dan sisi negatif. Dengan mengetahui hal ini, maka dirinya akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan bisa melihat sisi positif dari pendapat orang lain, sehingga dirinya akan lebih terbuka dalam menerima masukan dari orang lain.
D. Bersikap lebih dewasa. Tata krama adalah sopan santun atau tindakan atau etika yang telah menjadi tuntunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seorang mahasiswa hukumnya mengetahui tentang etika hidup berbangsa dan bernegara di dalam masyarakat. Sikap ini dapat dibuktikan melalui sikap sehari-hari. Tahu bagaimana bersikap di tempat umum, tahu artinya menghormati orang dan tahu artinya menghormati orang, terutama menghargai orang yang memiliki prioritas. Sikap ini bisa diterapkan ketika sedang berada di kampus, di fasilitas umum, dan lingkungan masyarakat. E. Percaya diri. Sikap ini penting dimiliki setiap orang. Dengan adanya rasa percaya diri yang baik, kamu akan lebih mudah menjalin komunikasi. Tak ada lagi sikap minder dan kamu merasa setara dengan orang lain. Sikap penuh percaya diri ini penting dimiliki agar nantinya lebih mudah menyelesaikan masalah yang muncul. Tanpa gerasa gerusu, kamu akan mencari tahu apa sebab sebuah masalah dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikannya. F. Mudah beradaptasi. Saat hidup di kampus, kamu akan bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Saat itulah kemampuan beradaptasi dibutuhkan. Kamu akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan tempat tinggal baru, karakter teman yang baru, hingga beradaptasi dengan peraturan di kampus dan lingkungan masyarakat. C. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki dua fungsi. Fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Masing-masing fungsi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 1. Fungsi umum. Fungsi umum ada 4 poin. Yang pertama, sebagai alat mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Melalui bahasa, kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat dalam pikiran dan hati kita. Dengan demikian, adapun hal yang hendak disampaikan akan sangat diterima oleh orang. Yang B, sebagai alat komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang membutuhkan bahasa. Bahasa merupakan sarana agar apa yang ingin disampaikan kepada orang lain dapat diterima dan dipahami. Penyampaian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara verbal maupun non-verbal. C. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar atau tidak resmi pada saat berbicara dengan teman-teman, dan menggunakan bahasa standar atau resmi pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. D. Sebagai alat kontrol sosial. Bahasa seringkali dikaitkan dengan kepribadian seseorang. Bagaimana seseorang menggunakan bahasa akan terlihat bagaimana pandangan hidupnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana tuturan seseorang yang tidak berpendidikan akan jauh berbeda dengan yang berpendidikan, atau tuturan seseorang yang beradab dengan orang yang tidak beradab akan tercermin dari bahasanya tersebut. Oleh karena itu, bahasa dapat dijadikan parameter perkembangan sosial. Fungsi khusus. A. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Dalam pergaulan sehari-hari, kedua dalam bahasa tersebut silih berganti digunakan sesuai dengan waktu dan lawan tutur. B. Mewujudkan seni atau sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni. Dalam hal ini, karya sastra, seseorang mampu menyampaikan perasaan estetikanya dan pengalaman literernya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya untuk diungkapkan dalam karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. C. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa, baik Yunani maupun Romawi, dapat terekam sejarahnya karena
penggunaan bahasa dalam tradisi intelektualnya. Hal yang sama terjadi pada sejarah kuno Melayu yang memiliki khazanah keilmuan yang sangat tinggi. Namun, karena perbedaan bahasa dan simbol-simbolnya yang masih rumit, maka untuk dapat menikmati dan mempelajari semua bukti peradaban masa lalu, tidak ada cara lain selain mempelajari bahasa tersebut. D. Mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia, serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan menggunakan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. D. Peranan bahasa dalam membentuk karakter. Sastra sebagai media katarsis dalam pembelajaran sastra dapat dimanfaatkan secara reseptif atau bersifat menerima dan ekspresif, kemampuan mengungkapkan dalam pendidikan karakter. Pembelajaran secara reseptif karya sastra sebagai media pendidikan karakter dilakukan dengan dua cara, yaitu pemilihan bahan ajar dan pengelolaan proses pembelajaran. Adapun pemanfaatan secara ekspresif karya sastra sebagai media pendidikan karakter dapat ditempuh melalui jalan mengelola emosi, perasaan, semangat, pemikiran, ide, gagasan, dan pandangan siswa ke dalam bentuk kreativitas menulis karya sastra dan bermain teater atau film. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.